Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ceritakan mengenai ratusan petugas KPPS meninggal. Teguh Parvinanda berbagi pengalamannya sebagai petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara pada pemilu 2019 kemarin. Sejak pukul 5 pagi, ia telah berjaga di TPS 014 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Ia gugup. Hari itu adalah hari besar bagi rakyat Indonesia, mengingat iklim politik tanah air yang bikin gerah dalam beberapa tahun terakhir dan makin panas jelang pencoblosan. Teguh mewanti-wanti diri agar tak melakukan kesalahan sedikitpun. Beberapa hari sebelumnya, ia cukup kelelahan mengisi formulir undangan C6 untuk 275 daftar pemilih tetap DPT bersama 6 rekannya. Ia juga harus mencocokkan nomor kartu keluarga dengan nama yang bersangkutan. Ia tak bisa menyicil pekerjaan itu jauh-jauh hari karena formulir C6 baru sampai ke tangannya pada Jumat siang. Begitu datang, ia dan rekan-rekannya segera mengisinya. Usai memastikan data itu ditulis dengan benar, ia dan petugas KPPS lain membagi formulir C6 sebagai syarat undangan mencoblos ke setiap rumah. Teguh kebagian 85 rumah, ditemani istrinya yang mengetuk satu persatu rumah pintu rumah pada Sabtu 13 April untuk memastikan undangan itu diterima oleh calon pemilih. Untuk mendistribusikan seluruh formulir C6 yang menghabiskan 1,5 hari. Musababnya, Teguh kerap kali diabaikan oleh pemilik rumah lantaran dianggap minta sumbangan. Kadang ia harus beradu argumen lebih dulu hanya untuk meyakinkan ia adalah petugas KPPS. Pernah ada asisten rumah tangga salah satu pemilik rumah yang hanya melongok dari jendela lantai 2. Cerita Teguh, dari 85 rumah itu hanya satu rumah yang mengisikannya masuk ke ruang tamu. Beres memberikan formulir C6, pekerjaan Teguh dan rekan-rekannya masih menumpuk. Mereka harus memastikan tidak adanya salah input data, dan jika pun ada, timnya harus membereskan itu dalam 2 hari terakhir jelang hari pemungutan suara. Selain itu, mereka harus mendirikan TPS seperti menyewa tenda, membuat bilik suara, menyiapkan konsumsi dan logistik lain. 5 kotak suara dan kertas suara baru bisa diambil pada pagi hari dari rumah kepala RW. Mekanisme ini sesuai prosedur KPU untuk mencegah kecurangan, misalnya surat suara tercoblos duluan. Pukul 7 pagi, sesuai aturan KPU, saat semua petugas KPPS, saksi, hingga calon pemilih hadir, TPS pun dibuka. Setelahnya, petugas KPPS membuka kotak suara satu persatu, menghitung ulang jumlah keseluruhan suara di depan para saksi demi memastikan tak ada yang kurang atau lebih dari PPS di tingkat kelurahan. Berikutnya adalah pencoblosan. Teguh harus menekan tiap surat suara yang diberikan kepada calon pemilih dan memastikan dalam kotak baik. Mekanisme macam ini memakan waktu hingga pukul 11 siang, antaranya beberapa 85 orang. Teguh ketar-ketir didatangi oleh seorang calon pemilih, seorang ibu yang bertugas di TPS lain, dan disarankan agar sedikit mengabaikan prosedur KPU seperti halnya TPS tempat si ibu itu bertugas. Ibu itu berkata, membuka satu demi satu surat suara bisa buang-buang waktu. Meski gamang, Teguh akhirnya mengikuti saran si ibu. Pemungutan suara di tempatnya bisa berlarut dan ia bersama rekannya harus menghadapi kegusaran warga yang tak mulai tak sabaran. Pemungutan suara di TPS 014 Rambung pada pukul 13.30. Teguh adalah orang terakhir yang mencoblos. Beberapa anggota KPPS memiliki hak suara di TPS lain. Untuk itu, Teguh berinisiatif mereka mencoblos dengan cara bergantian, sementara ia tetap menjadi puncak tanggung jawab di TPS itu. Penghitungan suara, rekan-rekannya mengambil jeda sekitar 40 menit. Pekerjaan lain ruwet sudah menanti. Yakin perhitungan suara, kotak suara pertama yang dibuka adalah kotak pilpres. Masuk ke kotak kedua, pekerjaan mulai lebih berat karena banyak suara calon yang harus direkapitulasi. Hasil perhitungan suara itu diproyeksikan ke dalam formulir C1.
kertas besar yang ditempel saat perhitungan suara. Melihat saja sudah bikin mata sakit. Kalau pilpres gampang lah, tapi kalau sudah DPR, DPRD, DPD yang banyak calonnya itu harus teliti. Proses perhitungan suara itu akhirnya selesai sekitar pukul 10 malam. Setelahnya, petugas KPPS harus mengisi sejumlah berkas berita acara. Waktu lihat berkasnya, naudzubillah, setebal ini, kata Tuku sambil merenggangkan ibu jari dan telunjuk selebar telunjuk orang dewasa, dan itu tidak disosialisasikan hasil pelatihan. Buku panduan pun tidak ada. Akhirnya, berbekal logika dan judul sampul, tim Teoko mengisi salinan berita acara tersebut. Untuk pilpres ada 7 rangkap yang harus ditandatangani seluruh anggota KPPS. Belum lagi menjalani C1 dalam salinan tersebut, ditambah berita acara untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD, masing-masing lebih dari 7 rangkap. Hari itu, kami tanda tangan mungkin ratusan kali, tanda tangan di plano, surat suara, di berkas-berkas berita acara yang enggak habis-habis. Saya mencoba membandingkan dengan pengumpulan data hasil penduduk 2010. Tiap petugas biasanya bertanggung jawab untuk 50 KK. Tampak sederhana, tapi praktiknya melelahkan. Petugas mendatangi tiap KK untuk memverifikasi data yang sudah dipegangnya, lalu mencocokkan atau memperbaruinya. Dari situ, data tersebut diinput ke dalam formulir dengan huruf kapital tulisan tangan. Terlebih dari 50 pertanyaan dalam formulir itu harus dijawab ke masing-masing anggota keluarga. Setelahnya, petugas merekapitulasi data yang masuk dan semuanya dikerjakan selama 30 hari. Bayangkan, jika kerepotannya yang hampir sama harus dilakukan dalam 1 hari. Seperti yang terjadi pada pemilu serentak 2019. Sekitar 154 orang meninggal akibat pemilu paling kompleks dunia. Media-media menyebut pemilu 2019 adalah pemilu paling kompleks sedunia yang dituntut beres dalam sehari. Buntutnya ternyata gagal diantisipasi KPU. Hingga Rabu 24 April pukul 3 sore kemarin, KPU menyebut ada 144 petugas KPPS yang meninggal dan 893 orang sakit akibat kelelahan menjalani tugas di TPS. Paling banyak di Jawa Barat, 38 petugas KPPS meninggal, sementara ada 191 petugas pemilu yang sakit hanya di Sulawesi Selatan setelah mereka menjadi tugasnya. Sampai pekan ini, seminggu setelah pemilihan serentak, masih ada kabar petugas KPPS meninggal dunia. Selasa pekan ini, Sidirjo, 66 tahun, meninggal setelah mengalami sesak napas. Seorang rekannya meyakini Sudirjo mengalami sesak napas akibat kelelahan usai menjalankan tugas di TPS 126 di Kelurahan Aren Jaya, Kota Bekasi, malam sebelum pencoblosan. Sudirjo harus bekerja hingga pukul 1 dini hari dan berlanjut pada hari pencoblosan. Pekerjaan suara rampung pada pukul 9 malam. KPU menilai banyak korban meninggal dan sakit karena pekerjaan petugas KPPS tak hanya 1 hari pencoblosan, melainkan akumulatif sejak pembagian C6. Memang ini pekerjaan cukup menyita energi dan waktu, sehingga mungkin saking berdedikasinya kesehatannya tidak diperhatikan, ujar Komisioner KPU Eva Vida Ginding. Ribuan warga yang terlibat dalam pemilu hanya dibebankan tugas, kewajiban, dan wewenang tanpa diberikan hak seperti asuransi kesehatan sebagaimana disebut dalam peraturan KPU, karena mungkin dianggap sebagai relawan. Mereka juga hanya diberi honorarium, dipotong pajak 550.000 bagi ketua dan 500.000 bagi anggota KPPS. Lantaran itu, KPU dan Kementerian Keuangan akhirnya berjanji bakal memberikan santunan sebesar antara 16 juta hingga 36 juta per orang, diambil dari anggaran kedua lembaga tersebut. Tak cukup berhenti sebagai pahlawan demokrasi, pemerintah dan kepolisian mengglorifikasi para petugas KPPS yang meninggal sebagai pahlawan demokrasi. Kendati kesempatan macam ini bisa dianggap ungkapan yang tulus, tapi rasa nyawa melayang akibat pemilu menggambarkan sebuah sistem yang belum matang. Tugu Parvinanda, petugas KPPS di Kecamatan Gambir, berkata bahwa ia mahu bagaimana rekan-rekannya mewakafkan diri petugas negara, tapi di sisi lain kematian ratusan petugas itu menunjukkan ada sistem yang harus dievaluasi.
Petugas KPPS tak cuma dituntut secara fisik, tapi harus juga kuat mental, sebagaimana yang dialami Tuku yang mengaku gugup. Yang ingin TPS tampaknya bertugas berjalan lancar, bisa menghindari ricuh, tak ingin dituduh curang. Misalnya karena kelelahan dan skip terjadi selisih suara. Jika sudah begitu, bakal ada tuduhan kecurangan. Padahal sangat mungkin itu karena human error, sewaktu menyetor surat suara yang sudah dihitung ke PPS. Di sana, pemandangannya bikin sedih. Banyak yang ketiduran dan wajah putus asa. Menurut Titi Anggriani dari Perludem, evaluasi pemilu harus dilakukan secara komprehensif, jangan prematur dan tergesa-gesa. Yang mengusulkan evaluasi itu bisa diukur dari sistem manajemen, aktor dan penegakan hukum. Titi berkata, Perludem sejak awal menolak pemilu serentak 5 surat suara pada 12 Januari 2017. Perludem mengusulkan pemilu bisa dipisah untuk nasional dan daerah. Pertimbangannya penting adalah distribusi beban kerja penyelenggara. Ini pemilu paling besar, paling kompleks, paling rumit, paling kompetitif, dan paling melelahkan. Semua kelelahan, media kelelahan, peserta pemilih apalagi penyelenggara juga kelelahan. Itulah cerita mengenai ratusan petugas KPPS meninggal. Semoga cerita tersebut bisa menjadikan kita sebagai pembelajaran. Untuk cerita berikutnya selanjutnya bisa Anda buka di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.